Ulasan Media. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pembantunya, menteri dan wakil menteri serta kepala biro, kepala badan maksud kami, termasuk juga para utusan khusus Presiden. Total ada 112 pejabat yang bertugas di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa rekan, kita melihat portofolio dari para menteri yang telah dilantik sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk Kabinet Merah Putih 2024-2029. Kita akan berbincang rekan dalam segmen Ulasan Media, sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jaid. Baik, Pak Cahya, dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini telah dilantik, tentu kita berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanahnya. Terlebih kita agak sedikit kecewa begitu, Menteri Yandri Susanto, ini Menteri Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, ini 2 hari setelah dilantik ini bikin sensasi Pak Cahya, bikin acara di Serang tetapi dengan kop kementerian. Nah ini di awal bagaimana Pak Cahya merespon melihat ya baru dimulai tetapi sudah bikin ulah begitu Pak? Iya, ini Yandri ini kan petinggi dari Partai Amanat Nasional ya. Iya. Dia dari Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian Desa. Jadi itu surat edaran yang pakai kop surat Kementerian Desa dan Tertinggal itu ditujukan untuk Hari Santri dan haul untuk ibunya kalau nggak salah, atau doa untuk ibunya. Iya. Jadi itu ditujukan kepada kepala-kepala desa. Nah itu ada konflik of interestnya di situ. Bukan hanya itu, Bang Jed. Itu ternyata istrinya Yandri itu dia lagi calon gubernur Serang. Yeah. Makanya kemudian dia dilaporkan ke Bawaslu oleh warga atau komunitas di Serang. Nah, tapi jadi kemarin pun Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, sudah menyindir itu persoalan ini, dan saya lihat di videonya yang dirilis oleh Kumparan, dia kalau nggak salah mengakui kesalahan dan akan memperbaiki, kalau nggak salah begitu deh. Jadi ini harus jadi pembelajaran, jangan sampai urusan pribadi kemudian dikaitkan dengan kedinasan gitu loh. Jadi jangan, ini kan konflik of interest, mengumpulkan kepala-kepala desa di rumahnya entah dalam rangka haul atau apapun ya untuk kepentingan ibunya, tapi kan ada unsur politisnya. Yeah. Istrinya mau nyalon jadi Bupati Serang. Sebenarnya itu poinnya, Bang Jaid. Baik, ini artinya kan sudah keliru begitu ya. Apalagi dengan titelnya netizen merespon MPD Master Pendidikan, yang seharusnya juga bisa mengetahui etika dan aturan, Pak Cahya. Iya, harusnya begitu. Jadi makanya pentingnya masyarakat, terutama netizen bersuara itu di situ, karena sekarang ini no viral no justice. Kalau nggak ada hukum, kalau nggak viral nggak ada hukum, kira-kira gitu. Yeah. Ini juga berlaku untuk kasus penahanan terhadap guru honorer di Konawe di Sulawesi Tenggara. Jadi guru ini ditahan polisi, dituduh sudah memukul anak muridnya. Ternyata muridnya itu anak polisi, padahal bukan memukul, menegur gitu. Nah jadi sekarang udah dibebaskan. Nah itu berkat karena sebelumnya viral gitu. Jadi memang penting sekarang itu kalau ada kasus-kasus kayak gini diviralkan supaya mendapat keadilan gitu. Nah, memang harus begitu gitu. Jadi harus kalau ada melihat kejadian aneh, kejanggalan atau apalagi menyalahi aturan, memang harus didokumentasikan, divideokan, lalu diviralkan supaya semua pihak tahu, terutama otoritas, baik aparat penegak hukum, pengambil kebijakan dan lain-lain. Gitu, Bang Jet. Baik, Pak Cahya, kita beralih ke
Sekretaris Kabinet Prabowo Gibran ini Mayor Teddy Indra Wijaya yang juga menjadi perhatian publik karena menuai polemik terhadap pengangkatannya karena dianggap melanggar Undang-Undang TNI. Nah ini bagaimana melihat ini Pak? Iya Bang Jed, jadi setelah Prabowo mengumumkan kabinet pada Ahad malam, kemudian hari Senin ada pelantikan para menteri dan dilanjutkan dengan pelantikan wakil menteri. Dan kemarin pelantikan kepala-kepala badan dan utusan khusus yang populer dikenal masyarakat, misalnya seperti Babe Haikal Hasan menjadi kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Iya. Jadi sekarang jaminan produk halal itu tidak lagi di bawah Kementerian Agama atau MUI, tapi langsung di bawah Presiden. Lalu ada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai oleh Budiman Sujatmiko, mantan aktivis. Dan memang yang jadi kontroversi dari jajaran kabinet Prabowo ini, kabinet Gemoy ini adalah posisi sekretaris kabinet yang diduduki oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy ini kita tahu beliau adalah ajudan Prabowo sejak tahun 2015, sejak Prabowo gabung dengan kabinet Jokowi. Nah, begitu Prabowo terpilih sebagai presiden, yang mengagetkan dia menjadi sekretaris kabinet. Nah, ini menjadi kontroversi karena memang menurut Undang-Undang TNI, seperti Bang Jed katakan tadi, jadi tidak boleh posisi jabatan sipil diisi oleh perwira TNI aktif. Teddy ini kan, Mayor Teddy ini masih TNI aktif ya, masih perwira aktif di TNI. Nah, tapi menurut versi Istana, ini struktur organisasi sekretaris kabinet ini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara. Jadi secara struktur organisasi berada di bawah Sekretaris Negara. Nah, tapi menurut pengamat militer yang tahu tentang isi Undang-Undang TNI, ini pun sebenarnya juga nggak boleh. Jadi tetap harus diisi oleh sipil gitu. Jadi TNI atau Polri aktif itu harus mengisi ada di pos-pos tertentu, misalnya di BNN, Badan Nasional Narkotika, atau di BNPT, atau di KPK misalnya gitu. Jadi di luar itu harus diisi oleh sipil. Nah, ini nggak tahu ya bagaimana. Jadi karena ini sudah menjadi keputusan presiden, tapi kalau dilihat dari stratifikasi hukum atau tingkatan hukum, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu atau peraturan menteri itu berada di bawah undang-undang. Harusnya tunduk kepada undang-undang TNI. Begitu Bang Jed. Baik, tetapi kan yang kemudian berkembang Teddy Indra Wijaya menjadi sekretaris kabinet ini tidak melanggar aturan dan tidak harus pensiun dini di TNI, Pak Cahya. Iya, karena dianggap beda ya. Kalau ini kan, kalau misalnya AHY kan mayor juga tuh. Begitu dia keluar, itu dia langsung memang keluar dari TNI gitu. Dan dia masuk menjadi ketua Partai Demokrat kan gitu. Iya. Memang harusnya begitu idealnya. Nah, ini akan menjadi kontroversi. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kontroversinya adalah secara politik beban Prabowo itu adalah menyangkut wakilnya, yaitu Fufufafa atau Gibran Rakabuming. Itu kan kalau kita lihat kemarin di hari pertama dia sudah menerima pimpinan dari kepala negara dari Korea, dan dia melihat terowongan MRT Monas kota. Nah, ini kan seperti kayak gebrakan politik gitu ya, supaya publik tahu bahwa dia itu walaupun wapres bukan ban serep seperti dipersepsikan masyarakat gitu. Nah, apakah jadwal atau ini kan wapres itu walaupun bagaimana tetap dia presiden gitu. Apakah jadwal menerima itu kan harusnya menerima pimpinan negara dari Cina, dari Korea itu kan harus setingkat kepala presiden, bukan wakil presiden gitu. Atau misalnya biasanya kan kalau dalam protokoler kenegaraan itu kalau ada tamu negara itu ketemunya presiden dulu, wapres dulu, atau pejabat terkait yang lain. Ini seolah-olah dia nggak menganggap ada presiden gitu loh, langsung dia terima. Nah, itu menurut saya memang rada kontroversi juga secara protokoler kenegaraan.
Itu Bang Jet. Itu yang lebih penting dari kontroversi soal sekretaris kabinet. Baik. Gitu. Dengan posisi Raffi Ahmad, Pak Cahaya yang diutus menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dan kita ketahui bahwa Raffi ini menjadi ketua tim pemenangan Andra Soni di Pilgub Banten. Apakah ini juga berpengaruh terhadap integritas? Ya, Raffi saat ini sudah menjadi pejabat publik, Pak Cahaya. Ya, sebenarnya yang lebih penting dari sekedar menjadi ketua tim sukses Gubernur Banten, yang lebih penting adalah secara etika. Kalau misal dia kan dari swasta ya, dia punya Rand Corporation, dia pendiri dan CEO di Rand Corporation, perusahaan yang bergerak di dunia entertainment ya. Harusnya secara etika dia begitu diangkat menjadi utusan khusus atau pejabat negara, dia harus meninggalkan posisinya di swasta itu. Nah, kalau itu pun tidak dilakukan, berarti kan kita bisa melihat secara etika dia etikanya rendah, etika politik, etika birokrasinya itu rendah. Jadi pasti dia akan melabrak. Walaupun dia sudah jadi utusan khusus, dia akan tetap menjadi ketua tim pemenangan Gubernur Banten Andra Soni Dimyati gitu. Jadi memang banyak sekarang kita masyarakat menyaksikan banyak aturan-aturan yang dilabrak, dan akhirnya sekarang karena udah dicontohkan di zaman Jokowi, jadi dianggap sudah biasa gitu menabrak aturan-aturan itu, menabrak undang-undang atau segala macam, apalagi etika ya. Etika tuh dianggap tidak ada gitu, etika politik, etika birokrasi gitu. Karena dianggap yang lebih ini tuh hukum positif yaitu undang-undang, tapi undang-undang pun kan dilabrak dalam kasus sekretaris kabinet misalnya, kan gitu. Nah jadi memang sekarang ini menjadi kusut gitu loh pelaksanaan dari undang-undang, penegakan hukum, birokrasi dan etika politik itu rendah sekali sekarang. Gitu Bang Jet. Baik, Pak Cahaya terima kasih catatannya pagi hari ini Pak. Sama-sama Bang Jet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior sekaligus penulis biografi Cahaya Gunawan.